Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berbahasa persatuan satu bahasa Indonesia. Jadi poin ini merupakan salah satu poin penting yang menjadi sejarah bagi Indonesia ya, bagi bahasa Indonesia, bagi persatuan Indonesia. Nah, ini diucapkan oleh pemuda-pemuda ketika dia bersama dan kemudian dicetuskanlah Sumpah Pemuda. Nah, yang hadir saat ini adalah anak-anak muda ya. Hari ini kita akan berdiskusi atau mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak tentang riwayat bahasa persatuan Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat cerita ulang riwayat bahasa persatuan Indonesia. Ini merupakan unit kompetensi yang akan kita capai. Dan pada pertemuan yang pertama kita ditugaskan untuk dapat mengidentifikasi fakta riwayat bahasa persatuan Indonesia. Nah, sebelum itu ada pepatah yang mengatakan jika tak kenal maka tak sayang. Maka supaya ananda sekalian, rekan-rekan sekalian sayang dengan saya dan juga semangat mengikuti materi saya hari ini, maka perkenalkan, nama saya adalah Widana Prima SPD MPD. Saya merupakan dosen di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Askia. Saya juga pernah menjadi Ketua International Conference of Language Pedagogy (ICOP3) dan sampai saat ini dari tahun 2022 saya juga bertugas sebagai asesor pendidikan profesi guru dan asesor guru penggerak. Nah, rekan-rekan semua, sebelum kita memulai, rekan-rekan harus tahu terkait dengan ruangan tempat kita melakukan pelatihan saat ini. Kita memiliki pintu utama di belakang ya, dan cara membuka pintu utama itu didorong. Kemudian kita juga memiliki pintu samping, cara membukanya itu ditarik. Nah, nanti kalau misalnya terjadi hal-hal yang membuat kita perlu cepat untuk menuju pintu, jangan lupa yang di belakang itu didorong, yang di samping itu ditarik. Nah, selanjutnya saat ini kita tidak dalam simulasi kebakaran, dalam keadaan darurat, sirene tanda darurat akan terdengar. Jadi sekarang kita tidak dalam kondisi tersebut, tapi nanti kalau misalnya sirene terdengar, maka kita mengidentifikasinya sebagai sirene kebakaran. Nah, petugas kami akan mengarahkan rekan-rekan semua untuk menuju pintu keluar yang aman dan dimulai dari tempat duduk paling belakang. Jadi yang di depan bersabar dulu. Kita kalau ada terjadi kejadian darurat, kita akan mulai dari pintu belakang yang keluar agar nanti tidak terjadi cedera atau juga tabrakan satu sama lain. Kemudian yang terakhir, bila terjadi kebakaran jangan panik dan jangan menggunakan lift ya. Bagi yang menggunakan sepatu hak tinggi itu harap dilepas, karena nanti berharap berjalannya merunduk dan menuju ke arah yang ditentukan oleh petugas kami. Ya, kalau misalnya terjadi gempa, karena ini merupakan wilayah berpotensi gempa, dalam keadaan darurat rekan-rekan harus mencari tempat berlindung ya, bisa di bawah kursi atau di bawah meja. Selanjutnya juga mengikuti prosedur-prosedur yang sudah ditentukan oleh petugas-petugas kami. Baik, kita lihat dulu siapa yang sudah hadir di ruangan saat ini. Ada Dini? Ya, terima kasih Dini sudah hadir. Ya, ada Dina. Baik, semuanya sudah hadir alhamdulillah pada ruangan kali ini, dan alhamdulillah semua wajah-wajahnya antusias ya. Nah, topik pembahasan kita adalah peristiwa kebahasaan pra pergerakan, kemudian pada era pergerakan, dan kemudian peristiwa kebahasaan terkait kebijakan bahasa di negara Indonesia. Ini dimulai dari ketika Undang-Undang Dasar tentang Bahasa itu kemudian diatur dalam negara kita. Nah, ada berapa berarti? Ada 3 ya. Ada pra pergerakan, ada pergerakan, dan kemudian kebijakan-kebijakan ya. Selanjutnya harus mengetahui setelah mengikuti pelatihan sejarah dan kebijakan bahasa Indonesia dari pra pergerakan nasional hingga kebijakan bahasa kontemporer,
rekan-rekan harus mampu atau kompeten dalam unit kompetensi ini. Jadi secara pengetahuan, keterampilan, sikap yang dibentuk sebagai bahasa persatuan. Jadi teman-teman harus bisa nanti atau berkompetensi dari sisi pengetahuan, keterampilan maupun sikap mengurai terkait dengan riwayat bahasa Indonesia, mulai dari masa pra-pergerakan hingga ke masa kebijakan kontemporer seperti saat sekarang ini. Nah, apa sih manfaatnya pelatihan ini? Untuk apa kita mengikuti pelatihan ini? Yang pertama, kita akan memahami secara mendalam sejarah bahasa Indonesia. Nah, kemudian penguasaan kronologi peristiwa kebahasaan, kemudian peningkatan kemampuan berbahasa, juga teman-teman bisa lihat sini sampai peningkatan apresiasi kita terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Jadi memang kita sebagai orang Indonesia, sebagai juga penutur asing yang akan menuturkan bahasa Indonesia, kita diharapkan bisa memahami nilai-nilai atau esensi ini yang ada dalam bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ini juga merupakan perjuangan yang kemudian diperjuangkan oleh setiap masa-masa pergerakannya, dari masa pra-pergerakan hingga saat ini ya. Baik. Nah, jika saya mengatakan kata bahasa Indonesia, apa yang ada dalam pikiran Anda? Apa? Kalau saya sampaikan bahasa Indonesia, apa yang ada dalam pikiran Anda? Bahasa bersatu. Apa yang di dalam pikiran diri kalau dikatakan tentang bahasa Indonesia? Selain tadi Nara mengatakan bahasa persatuan, bahasa apa? Dini kapan menggunakan bahasa Indonesia? Di saat pembelajaran. Saat pembelajaran ya. Berarti bahasa Indonesia digunakan saat melakukan kegiatan-kegiatan formal gitu ya. Kemudian siapa yang bisa menjelaskan sejarah bahasa Indonesia? Kenapa kemudian kita memiliki bahasa Indonesia yang sekarang? Dari mana sih asalnya? Ada yang udah punya pengetahuan awal tentang itu? Atau ujuk-ujuk langsung aja ada bahasa Indonesia? Ada yang kebayang? Dari mana ya? Atau pernah pikir dari mana ya bahasa Indonesia ini berasal? Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Ya, bahasa Indonesia itu asalnya dari bahasa Melayu. Oke, baik. Nah, untuk bisa memahami topik-topik tadi, tujuan-tujuan pembelajaran kita, maka kita harus menggunakan peralatan-peralatan. Nah, ini peralatan-peralatannya semoga mudah disiapkan ya, ada bloknotnya, kemudian ballpointnya, spidol segala macamnya udah disiapkan semua. Nah, ini secara umum terkait dengan perkembangan bahasa Indonesia masa awal, masa kolonial, masa kemerdekaan dan masa modern. Nah, nanti kita akan lebih panjang bertanya jawab dan berdiskusi dalam materinya. Saya harap nanti teman-teman bisa aktif, rekan-rekan bisa aktif, sehingga apa yang disampaikan bisa langsung kita konfirmasi kepahamannya, gitu ya. Baik. Nah, ini ada peristiwa-peristiwa. Kalau di pra-pergerakan itu judulnya dibesarkan pra-pergerakan nasional. Riwayat bahasa persatuan itu ada perkembangan bahasa di Nusantara sebelum kolonialisme. Jadi sebelum kolonialisme itu ternyata cikal bakal bahasa Indonesia itu sudah ada. Kemudian datanglah kolonialisme Belanda. Kalau dulu itu kan kita berbahasa itu banyak dari pedagang-pedagang ya, pedagang-pedagang dari interaksi dengan pedagang dari luar negeri. Nah, itu cikal bakalnya. Kemudian pengaruh kolonialisme Belanda terhadap bahasa Indonesia. Masuklah kemudian kita ke pengaruh kolonialisme Belanda saat kita dijajah. Kemudian setelah itu ternyata bahasa Melayu ini merupakan bahasa yang paling tepat dan paling cocok ketika itu dibahas oleh pemuda-pemuda ketika masa pra-pergerakan itu. Jadi mereka udah merasa, oh sepertinya karena kita
terdiri dari beribu-ribu pulau, kemudian juga terdiri dari banyak suku bangsa, kita harus memiliki bahasa persatuan. Nah, ini nanti yang menjadi cikal bakal di bahasa pergerakan. Teman-teman bisa lihat di sini ada peran pendidikan dalam penyebaran bahasa Melayu, kemudian awal mula keterlibatan kaum intelektual itu seperti apa, perkembangan media cetak, sampai kemudian kontribusi literaturnya. Nah saat pergerakan itu dimulai dari tahun 1908. Ini sih kita di Budi Utomo, peran Budi Utomo dan dalam kebangkitan nasional 1908. Jadi di 1908 itu jiwa-jiwa muda seperti inilah yang kemudian menggagas tentang kita perlu persatuan. Setelah kita perlu persatuan, baru kemudian perjuangan melawan para penjajah itu muncul, itu bangkit. Jadi kecintaan kita terhadap tanah air kita itu bangkit ketika masa pergerakan ini. Pada Sumpah Pemuda sampai di tahun 1928, para pemuda mulai mengikrarkan kita berbahasa Indonesia satu, bahasa Indonesia. Jadi kalau kita ingat masa-masa itu, pasti masa-masa itu bukan masa-masa yang heroik ya, masa-masa yang heroik, masa-masa yang semangat. Nah, masa-masa yang bangga terhadap bahasa Indonesia. Nah, sekarang bangga nggak kalian sebagai anak muda memiliki bahasa Indonesia? Bangga. Ya. Nah, kadang anak-anak muda sekarang justru bangga dengan bahasa-bahasa asingnya gitu. Padahal bahasa Indonesia itu memiliki sejarah yang kemudian menjadi jiwa kita, kemudian ini menjadi cikal bakal bagi kita untuk bebas dari penjajahan. Nah, peran bahasa Indonesia dalam proklamasi kemerdekaan ini udah ini ya, ketika para pemuda ini sudah merasa kita satu bahasa, kemudian di antara beribu pulau itu kita punya bahasa Indonesia, kita punya Indonesia, kemudian dari berbagai ras suku bangsa itu kita juga punya kesatuan tanah air Indonesia, maka mulailah proklamasi kemerdekaan itu digagas gitu ya. Kemudian kita ke kebijakan bahasa dulu. Ini tahapan terakhir. Tahapan terakhirnya bagaimana posisi dari kedudukan bahasa dalam UUD 1945 itu ada di pasal 36. Dan sampai sekarang bahasa Indonesia menjadi bahasa yang digunakan oleh rakyat Indonesia sebagai bahasa nasional, sebagai tempat bahasa formal, sebagai bahasa resmi. Jadi bahasa-bahasa yang digunakan, bahasa-bahasa resmi yang digunakan di Indonesia yaitu bahasa Indonesia. Nah, dalam pidato-pidato kenegaraan, Presiden kita juga menggunakan bahasa Indonesia dalam menyampaikan pesan-pesannya. Nah, bahkan pada saat perkembangan sekarang, bahasa Indonesia bahkan sudah dinobatkan menjadi bahasa ASEAN juga, gitu ya. Jadi bahasa Indonesia merupakan bahasa yang bisa bersaing di tengah bahasa-bahasa perkembangan bahasa-bahasa yang lain. Baik, kita akan karena materi kita sudah lengkap ya, silakan teman-teman yang mencoba menceritakan kembali riwayat bahasa persatuan Indonesia bisa menyampaikan pada zaman pra-pergerakan itu seperti apa, zaman pergerakan itu seperti apa, dan kebijakan bahasa di negara Indonesia itu seperti apa. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Jadi riwayat bahasa persatuan Indonesia itu terdiri dari 3. Yang pertama itu pra-pergerakan riwayat bahasa persatuan Indonesia nasional Indonesia yang berlangsung sebelum tahun 1908. Yang kedua itu pergerakan dari 1908 hingga 1945. Yang ketiga itu kebijakan bahasa di negara Indonesia berlangsung kebijakan dari 1955 sampai sekarang. Baik, terima kasih, bagus sekali Nara. Alhamdulillah atas partisipasinya ya. Hal ini merupakan apresiasi kita terhadap riwayat dari bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi kita sebagai anak muda jangan pernah merasa malu ya menggunakan bahasa Indonesia itu dimanapun kita berada. Bahkan kalau misalnya teman-teman ketemu orang di luar negeri itu bertemu dengan orang yang bahasanya sama, maka itu
beda rasa kedekatannya. Jadi kalau kita ketemu orang Indonesia, sama-sama bisa berbahasa Indonesia, walaupun dia berasal dari Sumatera Barat, walaupun dia berasal dari Aceh, maka itu udah sangat terasa kedekatannya, gitu ya. Jadi bahasa Indonesianya harus senantiasa dijaga. Baik, oke. Nah, alhamdulillah tadi Dini sudah bisa menyampaikan informasi tentang pergerakan, kemudian tentang kebijakan kontemporer bahasa Indonesia. Itu sudah bisa dijelaskan dengan baik, dan saya juga merasa bahwa apa yang disampaikan itu jelas dan tepat, ya. Terima kasih atas antusiasnya terhadap pelatihan kali ini. Baik, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Jadi mengapa kita harus belajar bahasa Indonesia sedangkan bahasa yang lain banyak, terutama di era globalisasi saat ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, betul sekali ya. Dengan semangat atau jiwa yang memiliki bahasa Indonesia, maka kita akan memiliki kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Ketika kita memiliki kebanggaan terhadap bahasa Indonesia, maka kita akan mencintai negara ini. Nah, betul sekali ya. Pertanyaannya sangat bagus, bahwa mengapa sih kita harus belajar bahasa Indonesia? Padahal kan ada sekarang zamannya globalisasi, gitu ya. Jadi kalau globalisasi, tentu kita harus belajar juga bahasa asing. Bukan berarti ketika kita mempelajari bahasa asing, kebanggaan kita terhadap bahasa Indonesia itu berkurang. Tidak, justru itu yang harus dijaga. Jadi dengan belajar banyak bahasa, justru kita bisa semakin menghargai bagaimana perjuangan kita pahlawan dulu dalam memperjuangkan bahasa Indonesia, memperjuangkan kemerdekaan kita. Oke, baik, terima kasih, pertanyaannya bagus-bagus banget. Nah, ya, teman-teman silahkan kerjakan sesuai dengan materi yang sudah disampaikan. Silahkan nanti buat dalam bentuk mind map riwayat bahasa Persatuan Indonesia, baik itu dari segi pergerakan, dan kebijakan bahasa di negara Indonesia. Nah, nanti kalau misalnya ada yang belum paham, boleh ditanyakan kembali ya. Jadi saya akan siap mendampingi rekan-rekan semua untuk menyelesaikan kompetensi yang harus kita capai hari ini terkait dengan penjiwaan kita terhadap bagaimana proses dari riwayat sejarah bahasa Indonesia sehingga bisa menjadi bahasa yang sekarang. Nah, baik, kesimpulan riwayat bahasa Persatuan Indonesia Pergerakan Nasional Indonesia berlangsung sebelum tahun 1908. Jadi sudah sebelum 1908, jadi sejak kita dijajah Belanda berapa tahun? 3,5 abad ya, 350 tahun. Jadi sangat lama kita dijajah oleh Belanda. Jadi sebelum itu kita sudah mulai berpikir tentang bahasa Persatuan Indonesia. Nah, ini bertahap pada masa pergerakan tahun 1908 hingga 1945. Jadi 1908 itu sudah mulai Budi Utomo itu ini ya, rencana gerakan Budi Utomo. Kemudian kebijakan bahasa negara Indonesia yang dirumuskan dalam Undang-Undang 1945. Jadi negara kita sudah meresmikan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa negara. Baik, nah ini ada tugas ini dikumpulkan nanti selama-lamanya 1 hari setelah pelatihan ini, tanggal 31 Oktober ya. Kemudian ini buatlah sebuah tulisan. Jadi teman-teman membuat tulisan kembali. Tadi kan udah ada tugas mind map-nya. Nah, itu dibuat tulisan cerita riwayat bahasa Persatuan Indonesia dari masa pra-pergerakan sampai kemudian kebijakan kontemporer saat ini. Nah, itu minimalnya 1000 kata. Bisa? Bisa. Oke, baik, alhamdulillah semua materi sudah tuntas. Kemudian juga tadi teman-teman rekan-rekan mahasiswa sudah berinteraksi dengan saya, kemudian sangat responsif terhadap pelatihan-pelatihan dan tugas-tugas yang diberikan. Jangan lupa ada tugas terakhir terkait dengan menuliskan kembali ya cerita ulang tentang riwayat tadi, pergerakan, pra-pergerakan, pergerakan, dan kemudian sampai yang kontemporer seperti sekarang ini. Baik, saya sebagai pelatih mohon maaf jika ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan pada kesempatan kali ini.
Semoga kita bertemu dalam kondisi yang lebih baik lagi, semuanya sehat, kemudian semangat dan berkontribusi terhadap perkembangan bahasa Indonesia sampai ke depannya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.